presentasikan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah membongkar laptop. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratmauli. Nama saya Benti Silaban. Nama saya Zaidah Sultan. Nama saya Nisa Putri. Nama saya Parton Bismullah. Nama saya Supratman Giawa. Perkenalkan, nama saya Rima Puta. Saya dari grup MI18E. Oke, kita akan memulai presentasi kita mengenai langkah-langkah membongkar laptop. Dalam materi ini, kami akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah membongkar laptop dengan 8 poin. Poin yang pertama itu pengertian laptop, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat alat dan bahan, yang kelima cara membongkar laptop, yang keenam komponen pada laptop, yang ketujuh memasang laptop kembali, dan yang kedelapan itu kesimpulan. Oke, kita akan memulainya dari poin yang pertama, yaitu pengertian laptop. Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi secara sederhana, pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan untuk laptop untuk beroperasi. Bentuk laptop kecil ini yang pertama itu kecil, ringan, fleksibel, dan dapat dibawa kemana-mana. Berbeda dengan komputer, laptop dilengkapi baterai yang memungkinkan ia tetap beroperasi meskipun tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Jadi dari kelompok kami menyimpulkan bahwa pengertian laptop itu merupakan alat pengolah data elektronik yang bekerja yang dikendalikan oleh sekelompok instruksi-instruksi yang disebut dengan program. Digunakan untuk membuat manusia agar pekerjaannya menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sampai saat ini, kecanggihan laptop masih berkembang dengan menggunakan jaringan yang memungkinkan user dan yang lainnya terhubung tanpa batas waktu dan jarak ke seluruh dunia. Di kalangan masyarakat sekarang, laptop bukanlah suatu hal yang asing lagi, terutama bagi anak sekolah sudah menjadi sebuah kebutuhan. Adapun fungsi laptop dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, mengetik dan membuat presentasi, yang kedua media hiburan, yang ketiga desain, editing foto dan video, yang keempat alat komunikasi, yang kelima media penyimpanan data, dan yang enam untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas. Oke, poin yang kedua akan dilanjutkan dengan teman saya. Dua rumusan masalah, ada 3, yaitu bagaimana mahasiswa membongkar PC dengan benar, 2 bagaimana merakit laptop dari pertama, 3 bagaimana cara merakit PC dengan benar. 3. Tujuan agar mahasiswa dapat merakit komputer dengan benar, agar mahasiswa dapat mengetahui kesalahan atau kerusakan pada PC, agar dapat meminimalis kesalahan yang ada, agar dapat membersihkan bagian PC yang kotor yang menghambat fungsi komponen yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam membongkar laptop. Yang pertama, laptop. Kedua, obeng plus minus. Yang ketiga, pinset jika dibutuhkan. Keempat, alat pembuka casing laptop. Kita masuk pada poin kelima, yaitu cara membongkar laptop. Pertama, laptop harus kondisi sudah dimatikan atau off. Jika sudah, yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum membongkar laptop adalah terlebih dahulu kita membuka laptop. Jika sudah dilepas baterainya, sesudah itu kita buka casing penutup pada bagian hard disk. Setelah itu, lepas hard disk dari konektornya. Kemudian, buka baut pada casing penutup bagian memori. Setelah bautnya dibuka, kemudian lepas penutupnya dan lepas memori dari konektornya. Kemudian, buka baut casing penutup pada bagian wireless card. Setelah bautnya dibuka, lalu lepas penutupnya dan lepas kabel konektor wireless card. Kemudian, kita lepas wireless card dari konektornya. Setelah semua komponen sudah dilepas, saatnya kita buka semua baut yang masih terpasang pada casing. Kemudian, kita lepas casing pada bagian tombol power. Setelah itu, kita buka keyboardnya, buka pada pengaitnya. Kemudian, kita lepas soket keyboard dari konektornya. Setelah itu, kita lepas semua soket yang
masih terhubung dengan konektornya seperti soket touchpad dan lain sebagainya. Kemudian kita lepas semua baut yang masih terpasang pada casing. Lalu kita lepas baut yang masih terpasang pada bagian speaker. Kemudian setelah bautnya dibuka, kita buka soket speakernya dan lalu lepas speakernya. Setelah itu kita lepas soket penghubung antara bagian LED dan mainboard. Kemudian kita keluarkan kabel konektor wireless card. Lalu kita buka baut pada bagian engsel. Kemudian setelah baut pada engsel sudah dibuka, lalu kita lepas LED-nya, lepas dengan pelan. Jika baut pada casing sudah dibuka semua, lalu kita lepas casingnya. Jika casingnya sudah dilepas, lalu kita lepas DVD dari tempatnya. Setelah itu kita lepas soket USB dari konektornya. Kemudian kita buka baut pada mainboard. Setelah itu kita lepas mainboard dari casing. Kemudian kita baut pada komponen heatsink. Setelah itu lepas komponen heatsink dari mainboard. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, saya akan melanjutkan poin ke-6, yaitu komponen pada laptop. Laptop memiliki komponen penyusun yang hampir sama dengan komputer. Perbedaannya, komponen laptop relatif lebih kecil. Secara umum berikut komponen-komponen yang terdapat pada laptop. 1. Casing. Bagian ini berfungsi untuk memasang semua perangkat laptop, motherboard. Perangkat lainnya akan terpasang pada casing. Casing ini juga berfungsi untuk melindungi semua perangkat keras yang ada dalam laptop. 2. Motherboard. Disebut juga sebagai mainboard. Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang perangkat dan periferal utama seperti prosesor, chipset, VGA card, maupun perangkat lain untuk mendukung kinerja laptop. 3. LCD. LCD ini diibaratkan sebagai pengganti layar monitor pada komputer. Fungsinya adalah untuk menampilkan hasil proses komputer baik berupa gambar maupun teks. 4. Prosesor. Prosesor merupakan otak dari laptop. Semua aktivitas maupun proses akan melalui prosesor sebelum ditampilkan pada perangkat output. Prosesor mempunyai beragam merek, diantaranya adalah Intel dan AMD. 5. Keyboard. Perangkat ini merupakan perangkat masukan atau input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa angka ABC, berupa huruf ABC, angka 1, 2, 3, maupun simbol string atau add. Perangkat ini rawan rusak, biasanya karena air tumpah atau debu. Maka lebih baik lindungi keyboard dengan seliput pelindung. 6. Touchpad. Perangkat ini juga merupakan perangkat masukan yang menjadi pengganti tetikus atau mouse pada komputer. Touchpad akan menggerakkan pointer pada layar LCD. Letak touchpad berbeda dengan posisi keyboard. Oke, poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. 7. Random Access Memory atau RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebelum disimpan secara permanen pada media penyimpanan lainnya. Besaran kapasitas RAM akan turut mempengaruhi kecepatan proses dari laptop. 8. Hard disk. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan data permanen, artinya data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang jika pengguna tidak menghapus data tersebut. Ukuran hard disk bermacam-macam seperti 160 GB, 500 GB, bahkan 1 TB. 9. DVD. DVD merupakan sebuah perangkat periferal yang berfungsi untuk membaca data dari CD. Selain itu, aktivitas banding CD juga dapat dilakukan di perangkat ini. Tidak semua laptop dibekali dengan perangkat ini. 10.
wireless card. Perangkat ini berfungsi untuk menangkap sinyal Wi-Fi dan akses point atau perangkat lain tanpa menggunakan kabel sehingga laptop dapat terhubung ke internet. 11. Kipas. Kipas berfungsi untuk mendinginkan perangkat laptop, terutama pada bagian prosesor. Suara dari kipas laptop nyaris tidak terdengar. Ini berbeda dengan suara kipas yang ada di komputer desktop. 12. Baterai. Baterai laptop adalah komponen untuk menyimpan data pada laptop. Dengan baterai laptop dapat tetap hidup meskipun perangkat tidak terhubung ke outlet listrik. Dalam kondisi baru, baterai laptop dapat membuat laptop on 6-8 jam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang 7, yaitu langkah-langkah memasang laptop kembali. Dalam memasang laptop yang sudah dibongkar, kita dapat lakukan hal sebaliknya, seperti dalam membongkar laptop tadi. Yang pertama, pasang laptop kembali semua konektor terakhir, pasang casing belakang dan depan. Yang kedua, pasang semua baut yang terpasang di belakang laptop, baut yang dilepaskan di wadah. Yang ketiga, pasang konektor atau soket yang terpasang di bawah motherboard. Yang keempat, pasang motherboard menggunakan pinset dari samping dan atas, turunkan dengan perlahan karena ada konektor atau soket kabel portabel yang terpasang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan poin ke-8, yaitu kesimpulan. Pada pembongkaran ini dapat mengetahui cara membongkar laptop, karena setiap laptop cara pembongkarannya itu tidak sama. Tata letak komponen-komponen pada laptop beda merek, maka beda tempat. Pada pembahasan pembongkaran laptop ini kita bisa mengetahui langkah-langkah dan cara melepaskan komponen dari laptop maupun dari motherboard. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok Kopenjiba Grup MI 18E mengenai langkah-langkah membongkar laptop. Jika ada tutur kata yang salah selama presentasi, kami mohon minta maaf dan kami ucapkan Terima kasih dan sampai jumpa.